Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Pika TV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa di program Menuju Parlemen. Program ini kita tayangkan khusus untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan semua caleg-caleg yang sedang bertarung, yang sedang berjuang untuk menuju kursi parlemen. Saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda semuanya? Anda yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur, apa kabar Anda? Semoga Anda bersama keluarga bisa menyaksikan acara ini dan tentunya kita ingin bersama-sama mensukseskan demokrasi yang nantinya akan sama-sama kita lalui. Nah, pemirsa Pika TV, saya menghadirkan salah satu narasumber yaitu Bapak Hendra Wijaya. Apa kabar Pak Hendra? Baik, Mas. Salaman dulu. Wah, luar biasa. Apa kabar? Baik, Pak Hendra. Ya. Pak Hendra adalah salah satu caleg dari Partai Hanura, nomor urut 1. Nomor urut 1, Dapil Bontang Utara. Bontang Utara. Bapak Hendra Wijaya, nomor urut 1 dari Partai Hanura di Dapil Bontang Utara. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol karena sesuai tema menuju parlemen. Tentunya beliau adalah salah satu caleg yang sekarang mungkin Anda sudah mengenal wajahnya di mana-mana. Mengenal dekat dengan beliau, tapi kita ingin lebih dekat bersama Bapak Hendra Wijaya. Nah, Pak Hendra, terbayang nggak akhirnya Bapak Hendra bisa maju, nyalek, atau mungkin duduk nanti di Dewan? Seperti apa ceritanya? Siap. Mungkin ini Mas Teguh sudah tiba waktunya, karena kesempatan beberapa periode sudah saya kembalikan ke para caleg Hanura sebelumnya. Di 2004 ini mungkin karena dorongan dari teman-teman, keluarga dan juga para mungkin anggota-anggota itu untuk saya ikut maju kontestasi di 2024. Ya, mudah-mudahan ini adalah awal yang baik juga dan juga kami dari Hanura juga ingin ada perubahan khususnya di Kota Bontang. Sudah saatnya ya? Sudah saatnya ada perubahan. Pak Hendra ini salah satu ketua partai ya? Ketua partai di Hanura. Dulu di partainya berapa kursi? Partai Hanura 2014-2019 itu kita masih mendapatkan 3 kursi. Kita masih ada 3 kursi. 2019 ke 2024 ini kita turun menjadi 2 kursi. Dan nanti targetnya? Dan nanti 2024 kita akan mengupayakan kembali ke 3 kursi kembali. Semoga berhasil dan sukses. Amin. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak Hendra. Setelah Pak Hendra menyatakan, oke, saya siap dan dengan dorongan teman-teman termasuk keluarga juga dukung ya? Alhamdulillah, keluarga dukung. Nah, terus apa yang Pak Hendra lakukan dalam rangka mengenalkan Pak Hendra di mata masyarakat? Iya, Mas. Jadi sesuai dengan basic saya memang basic orang yang berusaha. Oh gitu ya. Beda dengan pengusaha. Karena saya masih berusaha. Saya sudah keliling di Bontang beberapa tempat-tempat itu. Memang setelah saya melihat mulai dari sekitar pulau ataupun dari sekitar memang masih banyak yang harus kita rubah. Kenapa saya bilang itu? Saya sudah bertemu dengan beberapa macam masyarakat, beberapa warga itu tingkat pengangguran juga masih ada. Pengangguran ya? Pengangguran juga masih banyak. Saya sudah keliling di 6 kelurahan ini. Untuk itu, saya setelah melihat ini, mungkin bila mana saya duduk, memang harus kita rubah. Kenapa itu? Kita akan mau mencoba menciptakan suatu peluang pekerjaan, kita membuka seluas-luasnya nanti seperti UMKM dan sebagainya itu. Nah, artinya bagaimana caranya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bontang. Kira-kira apa yang membuat pemilih atau masyarakat itu tertarik dengan Pak Hendra? Siap. Mungkin yang pertama karena mungkin saya sudah dikenal. Ya, di kalangan teman-teman ini ya. Kalangan mulai dari orang tua, anak muda, anak-anak milenial, mungkin saya sebagian mungkin sudah mengenal saya. Karena memang ada rekam jejak saya di Kota Bontang khususnya ini ya. Berbicara dengan anak milenial, saya dulu sudah pernah membuat suatu film. Ya, apa aja karya waktu itu? Itu film-film itu dulu ada 3 film yang sudah kita buat. Itu dan alhamdulillah
beberapa perwakilan anak Bontang juga kan sudah ada jadi artis di Jakarta. Itu berkat itu ya? Alhamdulillah waktu itu dengan Best Production. Artinya apa? Karena ini sudah tingkat milenial yang lebih banyak pemilih, saya akan mencoba untuk mengulang kembali, khusus dari sisi anak milenial. Kita mau angkat lagi nih dari sisi atau perfilman. Berharap memang supaya masyarakat juga mau terbuka, Kang. Gitu. Kita mau bagaimana supaya ini bisa dikenal. Dan juga saya juga bukan dikenal di kalangan anak-anak mungkin pembuat sinetron film, tapi juga di warga-warga juga, di masyarakat nelayan itu ada. Masyarakat nelayan ya. Masyarakat nelayan itu kelompok nelayan, kelompok tani itu alhamdulillah sih. Sebelum saya ada niat untuk maju ke kontestasi ini, memang saya sudah ada karya lah ya. Memberikan karya ke beberapa warga tersebut. Gitu. Itu yang membuat Pak Hendra yakin ya bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Hendra itu memang ingin ditingkatkan dalam arti bisa lebih banyak memberikan ke mereka. Ya, artinya kalau saya nanti dipercaya, kita ini kan apa ya, anggaran aspirasi kita per tahun ada gitu loh. Dan saya melihat selama ini perjalanan ini, saya lihat ini tidak sesuai semua. Makanya saya mau buktikan kalau saya nanti duduk itu anggaran itu memang harus kita tepat sasaran untuk masyarakat. Bagaimana caranya kan? Karena apa? Saya sudah melihat karena ini adalah maju saya yang pertama kali. Pasti saya kalah dengan yang sudah duduk. Ketika mereka sudah mulai bersosialisasi, sudah mulai banyak cara-cara yang mereka sampaikan. Tapi yang saya lihat di masyarakat juga, ketika saya bersosialisasi, kadang-kadang dibilang itu hanya janji-janji saja, Pak. Nah, inilah jadi beban kami ini, khususnya saya yang caleg baru. Ketika saya bertemu dengan masyarakat, apa jawaban mereka? Paling nanti Bapak sama dengan mereka, hanya datang. Terus apa yang menjadi benak Pak Hendra? Artinya di situ saya sampaikan, saya ini tidak bawa janji, tapi saya bawa bukti. Saya bawa bukti. Bukti apa saya? Ya saya lihat kan rekam jejak saya, berbicara masalah aspek sosial, gitu kan. Saya bilang, saya kasih contoh lah ini, Kang. Perusahaan saya itu kan tiap tahun itu, tiap bulan kan selalu berbagi beras. Ada ya itu? Ada, tiap tahun. Dan itu sudah sudah hampir 6 tahun sudah berjalan. Itu ya? Nah, itu aja akhirnya saya bertemu dengan pemilih, khususnya yang kemarin yang mungkin orang tukang bersih di rumah. Dia baru tahu kalau itu saya, kan gitu. Karena saya memang tidak pernah melihat langsung dengan ini ya. Mereka lihat ternyata Bapak yang selama ini memberikan bantuan-bantuan itu. Nah, dari aspek itu aja, insya Allah lah itu kan masyarakat bisa melihat mana yang memberikan bukti, mana yang memberikan janji. Itu. Dengan begitu Bapak yakin ya bisa? Insya Allah kan itu. Dan itu bukan hanya sekali dua kali lah, karena kita juga punya tanggung jawab untuk masyarakat kecil ketika mereka butuh bantuan. Itu. Ya, melihat Bapak ada di Dapil Utara ya. Dapil Utara. Kira-kira pemetaan wilayah. Daerah-daerah atau orang-orang seperti apa yang menjadi sasaran atau menjadi pemilih yang Bapak harapkan? Ya kalau untuk saat ini pemetaan yang saya lakukan ya memang semua kalangan, mulai dari orang tua sampai ke anak-anak milenial. Artinya kita datang, kita bertemu, kita tatap muka, ya kita sampaikan, inilah visi misi kami seperti ini gitu loh. Kalau Anda mau berubah, dukung saya. Gitu loh. Artinya tidak ada lagi hal yang kita melihat ke belakang. Gitu. Ya kita harus berubah, gitu. Mari kita berubah. Makanya teman-teman ini kadang-kadang saya ini diundang. Lebih banyak diundang ya? Saya lebih banyak diundang, alhamdulillah. Saya banyak diundang, tiba-tiba di sana itu sudah ada. Mungkin hanya tidak semua sebanyak, tapi kan ini adalah keluarga besar, paguyuban. Saya banyak diundang, anak-anak motor, klub-klub lah ya, komunitas itu saya diundang. Ya sudah saya datang, ya saya sampaikan lah seperti apa nanti kemudian kita ke depan, bagaimana merubah lah ini
Bontang nanti di 2024. Gitu. Ya, dengan tadi disebutkan ada incumbent atau orang yang sudah duduk dan sudah jalan, sementara Anda adalah orang baru. Ya. Bagaimana Anda mengimbangi atau paling tidak bisa melawan mereka? Ya. Apa yang Anda lakukan? Ya, itulah makanya ini adalah satu perjuangan yang bukan hal yang mudah sebenarnya. Tapi tetap kita terobos. Artinya apa? Ketika saya bertemu dengan masyarakat, saya akan selalu menanyakan apa yang sudah berubah selama 5 tahun ke belakang. Itu yang pertama saya tanya. Dan apa jawaban mereka? Semuanya hampir sama. Tidak ada perubahan, Pak. Makanya saya bilang, saya kasih contoh aja di Pulau Gusung. Saya konsultasi Pulau Gusung. Apa ceritanya? Pulau Gusung itu ada satu jembatan mungkin hampir 100 meter. Dan ini cerita mereka, bukan saya mengada-ada. Ini ada cerita warga mereka. Itu hampir sudah 10 tahun. Tidak ada perubahan. Makanya saya bingung, ini kenapa Pulau Gusung? Apakah Pulau Gusung ini sebagai pulau buangan? Beda dengan yang Tihi atau yang tua-tua itu. Karena saya lihat mungkin jarang, mungkin pemerintahnya jarang kan itu. Hanya datang mungkin 5 tahun sekali. Saya datanglah ke sana. Saya bilang, saya tanya permasalahannya seperti apa. Ya mereka lihat kan, permasalahan air bersih. Dari dulu permasalahan Gusung kan hanya air bersih. Dan tidak pernah ada realisasi. Nah, saya juga berpikir 10 tahun berjalan, ketika Bontang ini membuat suatu kegiatan event-event besar, mohon maaf ini, datangkan artis, kenapa sih tidak dialihkan yang seperti ini? Apalagi yang saat-saat ini, semua anggaran itu dipakai untuk jalan-jalan gitu loh. Kenapa nggak dipakai untuk yang lebih penting untuk masyarakat? Memang jumlahnya tidak banyak, Kang. Di sana itu hanya 107 kakak. Tapi kan cukup berarti dikali 200. Masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut. Itu semua saya tampung. Oke, mulai saya tampung semua kan itu untuk pengadaan air bersihnya. Dan itu sudah ada titik air yang sebenarnya sih tinggal kita bor aja. Makanya saya bilang, ini siapa-siapa sih yang pernah ke sini? Hampir semua sudah pernah datang ke sana. Dan ya saya bilang, itulah saya bilang, saya kasih pemahaman masyarakat. Ketika Anda memilih dengan hanya dengan nilai uang, itu yang terjadi, saya bilang. Bapak Ibu hanya dapat 300, 500, tapi sudah selesai. Tapi saya akan pastikan, ini saya akan buktikan di tahun pertama saya bilang. Saya akan buktikan semua ini, saya akan merubah ini Pulau Gusung. Ini salah satunya di Pulau Gusung. Ya. Karena saya lihat memang Pulau Gusung harus kita rubah itu. Kasihan mulai airnya. Bayangin aja, minum aja harus dengan air hujan. Makanya ketika ini kalau Bontang hujan, itu mungkin doanya orang Pulau Gusung. Kan? Mereka berkah ya. Itulah berkah mereka kan itu. Kalau itu Pulau Gusung hujan itu kan. Makanya ya ayo belanja. Makanya saya kasih pemahaman. Dan saya sih sudah 2 kali. Saya sudah 2 kali datang ke sana. Saya akan selalu kasih pemahaman. Ayo bilangnya. Saya akan menjadikan prioritas waktu itu untuk Pulau Gusung, untuk kita berikan contoh di antara pulau-pulau lain. Gitu kan? Ya, benar sekali. Bapak Hendra sudah banyak bercerita tentang apa yang menjadi alasan beliau maju dan kenapa maju tadi sudah disampaikan, dan termasuk yang memotivasi dia adalah setelah beliau mendapatkan suara-suara rakyat ya, setelah kunjungan-kunjungan ke beberapa daerah, maka ada rasa ingin memperjuangkan aspirasi ya mereka untuk lebih baik lagi. Kita akan lanjutkan dialog menuju parlemen setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di acara Menuju Parlemen. Pemirsa PKTV, kita masih di Menuju Parlemen, program yang khusus dihadirkan untuk Anda untuk memperkenalkan para caleg-caleg yang sedang berjuang untuk menuju kursi parlemen. Baik caleg dari provinsi, dari Kota Bontang sendiri, kota manapun yang menjangkau siaran ini, dari provinsi maupun tingkat RI. Semuanya akan kita hadirkan untuk Anda, agar Anda lebih mengenal lebih dekat. Nah, saya langsung, karena tadi kita berbicara, ngobrol-ngobrol dengan Bapak Hendra Wijaya, caleg Hanura,
Nomor Nomor 1 urut 1 Dapil Dapil Bontang Bontang Utara. Nah, saya langsung lagi ke kalau tadi saya menyinggung sedikit persaingan atau bagaimana Anda strateginya menghadapi caleg yang kembali nyalon dari yang incumbent sekarang dengan caleg-caleg baru. Tentunya ini juga sangat banyak. Ya. Bagaimana Anda yakin bahwa Anda bisa melawan caleg-caleg yang baru tersebut? Strateginya seperti apa? Siap, makasih. Artinya begini, Mas Teguh, bahwa kita punya strategi khusus memang, khusus untuk atas sesama. Ini bukan berarti membocorkan strategi ya? Tidak, ini hanya berbagi. Ini kita bicara masalah aja lah, regulasi yang standarnya. Iya. Artinya kita sudah menyiapkan, makanya kami siapkan ini segala macam program kami ke masyarakat seperti ini. Mungkin program itu mungkin bisa dibilang dari 10 sampai 100 orang mungkin hampir sama. Oke. Tapi kita hanya bicara bagaimana cara membuktikannya. Gitu. Mungkin sama ya semuanya. Mungkin bisa dibilang sama. Berjanji menawarkan yang sama. Aspirasinya begini ya itulah. Artinya karena tidak ada lagi bicara selain aspirasi dan aspirasi kan itu kan. Yang bisa kita kelola hanya aspirasi itu untuk ke masyarakat. Makanya saya hanya bicara ke masyarakat itu ya bagaimana sebelum saya akan buktikan. Karena saya selalu beritahu, saya bukan janji, saya datang bukan janji, saya datang akan saya buktikan itu. Jadi Anda datang untuk membuktikan. Saya kasih 100 hari pertama saya menjabat, saya akan buktikan itu. Apa yang sudah saya janjikan ke masyarakat. Itu. Artinya strategi-strategi itu ya adalah strategi yang tidak harus saya share itu kan itu. Karena pasti teman-teman juga melirik ini kan itu. Saya pasang foto aja itu sudah banyak. Tim saya itu sudah malah banyak yang dipanggil-panggil, oh anak begini, nah ini dirayu-rayu, banyak lah itu sudah lah itu kan. Tapi alhamdulillah tim saya ini solid, cukup solid untuk bagaimana supaya mengamankan suara saya nanti pada saat 2024. Itu salah satu pemirsa yang mungkin menjadi salah satu kekuatan bagi caleg dimanapun ya, karena timnya mesti harus kuat, itu yang bisa saya simpulkan. Nah yang kedua, Pak Hendra, tentunya pemilih ini kalau tadi kalangan, semua kalangan, ada kalangan khusus yang memang kadang-kadang menjadi target, khususnya mak-mak nih. Nah, bagaimana strategi Pak Hendra untuk mendekati mereka, program-program seperti apa yang Bapak tawarkan sehingga siapapun yang mungkin mendengarkan, siapa tahu bisa lebih tertarik kepada Pak Hendra. Siap, gitu. Ya. Memang berbicara emak-emak ini agak kompleks gitu. Ketika kami sudah mulai menjelaskan, kita kasih satu jawaban, mereka tanya berkali-kali. Tapi saya sangat suka, Mas Teguh. Artinya gini, makanya saya ketika bertemu dengan ibu-ibu khususnya ini, saya selalu mengarahkan itu bagaimana supaya ketika dia minta, apa yang bisa kami dapatkan ketika Bapak kami dukung. Kan? Saya bilang, Bu, ayo kita ciptakan UMKM. Gitu. Mari kita ciptakan UMKM, nanti kami bantu. Gitu loh. Kira-kira produk apa, Ibu butuh seperti apa, pelatihan apa. Mulai dari mau pelatihan pembuatan kue, jahit baju, atau dan lain-lain sebagainya. Itu kan. Ayo, buat gitu. Kita buat itu. Artinya, bagaimana supaya UMKM ini kita bisa juga merata, supaya ibu juga tidak ada di rumah saja atau ayo kita buat suatu kegiatan, mungkin kegiatan yang menghasilkan. Ya artinya passive income lah. Kita buat passive income mereka di rumah, ketika bapak kerja mereka bisa membuat suatu kegiatan di rumah. Nah itu aja kan kita menawarkan produk-produk program kerja aja. Ya. Sekaligus Pak Hendra ini adalah ketua Partai Hanura, maka bagaimana strategi atau program atau langkah-langkah yang memang dilakukan untuk mengembangkan khususnya ya, mengembangkan bahwa partai ini ternyata di Bontang bisa lebih berkembang, apa yang dilakukan? Ya, pada prinsipnya Hanura ini dari dulu ini tidak di kemana-mana. Tidak kemana-mana. Tapi Hanura ini ada di mana-mana. Makanya kami ini slow aja. Kita tidak pernah terlalu bagaimana mungkin dengan partai-partai lain itu. Tapi kami tetap jalan. Tapi akar rumput kami tetap berjalan. Kan? Makanya kita kuatkan ini di akar rumput. Kami juga dalam berpolitik kita tidak mau terlalu menampakkan. Ya sudah kita jalan aja. Mungkin orang lain lihat kita ini sebelah mata. Hanura mungkin tahun ini akan habis.
ya tidak ada masalah. Itulah politik loh. Tapi kita slow aja. Saya kasih contoh dulu Hanura itu kenapa. Dulu saya ingat dulu Pak Rusli. Pak Rusli, ya. 2019. Ya. Dianggap bahwa Pak Rusli itu tidak akan bisa duduk waktu itu. Tapi kenyataannya. Makanya Hanura itu tidak kemana-mana. Tapi ada di mana-mana dan mengakar rumput. Itu strategi yang kita selalu komunikasikan. Ya. Ada kalanya semua caleg itu selalu berbicara menang. Ya. Menurut Anda antara menang dan kalah arti itu seperti apa? Ya. Yang namanya konsentrasi pileg ini kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Artinya ya kita harus siapkan gitu. Kita harus siapkan diri kita. Jasmani, rohani kita harus siapkan. Karena pasti yang nama kita berpolitik ini tidak ada yang bisa menebak lah ya. Makan siang gratis lah. Ya kita siapkan mental. Ya insya Allah apa yang sudah kita siapkan segala sesuatunya itu. Kalau orang yang tidak siap berpolitik ya jangan berpolitik lah. Jangan berpolitik. Itu. Makanya siapkan diri Anda untuk persiapan 2024 nanti. Gitu. Siap menang dan siap apapun menang, apapun yang terjadi ya siap menang. Harus optimis ya. Menang terus pokoknya. Iya. Oke Pak Indra, untuk mengakhiri perjumpaan kita ini karena waktu, silakan saya beri kesempatan apa yang bisa saya sampaikan untuk masyarakat Bontang. Baik, terima kasih kepada masyarakat Bontang, khususnya Bontang Utara. Dukung saya, Hendra Wijaya, nomor 1 dari Partai Hanura. Artinya kita butuh perubahan 2024. Mari bersama-sama saya mengawal pembangunan dan seterusnya untuk Bontang yang lebih baik. Karena apa? Tanpa kita berjalan bersama-sama, kita tidak akan bisa merubah. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Semoga semuanya sukses menuju kursi parlemen. Amin. Terima kasih. Siap. Demikian bincang-bincang kita dengan salah satu caleg dari Partai Hanura, nomor urut 1 di Dapil Bontang Utara, Bapak Hendra Wijaya. Ya, semuanya pasti berdoa, semuanya caleg sukses, dan kepada Pak Hendra moga-moga bisa sesuai cita-cita dan harapan. Amin. Ya, saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita ketemu lagi di menuju parlemen pada esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Grecek Bener. Waktunya